والقول والعمل. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. أما بعد. Yang saya hormati jamaah rutinan malam Rabu, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah. Di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam, Nabi yang telah menunjukkan jalan keselamatan, Nabi yang telah mengajarkan akhlakul karimah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya, mari kita berdoa bersama-sama agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, supaya rizki kita dijembarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawnin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlillah minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim.
melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim sampai pada bab keempat. Qala al-muallifu rahimahullah, babur rabi', al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi adabil muta'allim fi durusihi. Bab yang keempat menjelaskan tentang etika santri atau pelajar pada durus atau pelajarannya, wa ma ya'tamiduhu ma'asy-syaikhi war-rufaqah, dan sesuatu yang menjadi pedoman ketika bersama dengan syekh gurunya dan teman-temannya. Wa fihi 13 naw'an minal adab. Bab yang keempat ini memuat 13 macam etika. Al-awwalu ayyabda'a bi fardhi ainihi. Adab yang pertama atau etika yang pertama adalah setiap pelajar atau setiap santri harus mendahulukan bi fardhi ainihi, belajar ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Jadi ada istilah fardu ain, ada istilah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh salah satu dari kita, maka tergugurkan kewajiban yang lainnya. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi misalnya ada orang yang sudah mensolati, maka tergugurlah kewajiban yang lainnya. Ini disebut dengan fardu kifayah. Dalam mempelajari ilmu agama, hukumnya ada dua, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Belajar ilmu nahwi, ilmu alat, ilmu sorof, ini hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Jadi misalnya di salah satu daerah ada yang sudah mempelajari ilmu nahwi dan ilmu sorof, maka tergugurkan kewajiban yang lainnya. Terus kemudian ilmu balaghah, ilmu yang menjelaskan tentang sastra bahasa Arab, namanya ilmu balaghah. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Jadi apabila ada yang sudah mempelajari ilmu balaghah, maka tergugurkan kewajiban yang lainnya. Nah, ilmu nahwi, ilmu sorof, terus kemudian ilmu balaghah, ilmu-ilmu ini hanya dipelajari di pondok pesantren. Berarti para santri itu telah menggugurkan kewajiban panjenengan semuanya. Panjenengan tidak belajar ilmu nahwi, panjenengan juga tidak belajar ilmu sorof, panjenengan juga tidak belajar ilmu tafsir, panjenengan juga tidak belajar ilmu mustalahil hadis, panjenengan juga tidak belajar ilmu al-arud, ilmu faraid. Nah, yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut adalah para santri. Maka santri itu telah menggugurkan kewajibannya panjenengan. Nah, ini fardu kifayah. Terus kemudian ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Artinya tidak ada pengecualian kepada siapapun, harus semuanya mempelajari ilmu tersebut. Yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Maknanya apabila meninggalkan belajar ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain, orang yang meninggalkannya dihukumi berdosa besar. Ya, orang yang meninggalkan belajar ilmu agama yang fardu ain, maka dihukumi dia apa? Melakukan dosa besar. Nah, yang fardu ain
Istilah ulama menyebutnya dengan ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang pokok. Ilmu agama yang pokok yang wajib kita pelajari, tidak boleh tidak. Siapapun, baik itu masih muda ataupun sudah tua, tidak ada pengecualian. Selama masih sehat, berakal, ya mukallaf, maka terkena kewajiban untuk menuntut ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Fardu ain contohnya seperti halnya dasar-dasar akidah. Wajib bagi kita semuanya, wajib bagi setiap mukallaf untuk mempelajari dasar-dasar akidah, dasar-dasar ilmu akidah. Ya, karena dengan mempelajari ilmu akidah, maka orang tersebut akan mengetahui mana akidah yang benar dan mana akidah yang tidak benar. Yang kedua adalah dasar-dasar toharoh bab sesuci. Bagaimana cara berwudu dengan benar dan alat yang digunakan untuk berwudu, yaitu air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Kemudian bagaimana tata cara menghilangkan najis yang benar. Bagaimana tata cara sholat yang benar yang memenuhi syarat rukun-rukunnya. Bagaimana menunaikan haji dengan benar, bagaimana mengeluarkan zakat dengan benar. Ya, ini disebut dengan apa? Fardu ain atau ilmu din ad-daruri. Terus kemudian tentang kewajiban hati, maksiat hati dan maksiat anggota tubuh dan ditutup dengan bab taubat. Ini disebut ilmu din ad-daruri. Disebut dengan ilmu agama yang pokok, yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Apabila ditinggalkan maka berdosa. Ya. Hadratus Syekh Bahasim Asy'ari dalam kitabnya beliau menjelaskan al-awwal ayyabda'a bi fardhi ainihi. Jadi setiap pelajar, ya, tidak berlaku hanya santri, semuanya, bagi kita semuanya hendaknya ketika belajar mendahulukan ilmu yang wajib kita pelajari secara fardhu ain. Jadi misalnya di satu daerah ada dua majelis. Majelis yang pertama menjelaskan tentang ilmu yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Majelis yang kedua menjelaskan tentang ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Maka sikap panjenengan adalah ngaji yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Kenapa para ulama itu memetak hukum mempelajari ilmu agama menjadi dua? Sebab umur kita itu terbatas. Kita tidak akan tahu kematian. Ya, bisa jadi besok, bisa jadi 1 menit yang akan datang, tidak ada satupun yang tahu tentang kematian. Yang jelas, yang namanya manusia itu akan meninggal dunia, terbatas hidup di dunia. Ya, maka kita harus memprioritaskan, harus mendahulukan mempelajari ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Jangan sampai, ya, sisa umur kita sekarang ini justru mempelajari ilmu yang fardu kifayah, terus mengabaikan yang fardu ain. Nah, ini malah berdosa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Rawahul Baihaqi wa hasanahu al-Izzi. Yang maknanya hukum mempelajari ilmu agama yang pokok adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan tidak ada perkataan saya sudah terlambat karena saya sudah tua. Tidak ada perkataan seperti itu. Kenapa? Selama kita masih sehat, berakal, atau yang disebut dengan mukallaf, masih terkena taklif, terkena tanggungan kewajiban untuk menuntut ilmu
agama yang fardhu ain atau istilah yang lain disebut dengan ilmu din ad-daruri. Istilah yang lain sebutannya adalah ilmul hal, ilmu pokok, ilmu yang dibutuhkan untuk sehari-hari. Ya. Fayuhassilu awalan arba'ata ulum. Hadratus Syekh Basim Asy'ari beliau menjelaskan, maka hendaknya bagi kita semuanya yang harus diprioritaskan, yang harus didahulukan adalah menghasilkan empat ilmu. Ya, menghasilkan empat ilmu, tidak boleh ditinggalkan ini. Ya, bahkan misalnya, nih Bu, kalau orang sudah mempelajari ilmu ini, ilmu yang fardhu ain, kemudian lupa, tetap wajib untuk mengulangi lagi. Apalagi yang belum pernah belajar sama sekali. Yang sudah pernah belajar, kemudian lupa, wajib untuk mengulangi lagi. Ya. Berarti apa? Saking pentingnya ilmu agama yang pokok niki atau ilmu din ad-daruri. Nah, empat ilmu ini apa saja? Yang pertama, niki kata siapa? Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Yang pertama ilmu dzatil aliyah. Yang harus kita pelajari yang pertama adalah tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Pertama kali yang harus kita pelajari adalah tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu kalam, ilmu usul. Jadi yang harus kita pelajari yang pertama kali sebelum mempelajari ilmu yang lainnya, sebelum panjenengan belajar tentang ilmu fiqih, tentang hukum sholat, sebelum panjenengan belajar tentang Al-Quran, sebelum panjenengan belajar tentang ilmu tajwid, sebelum panjenengan belajar tentang ilmu yang lainnya, yang harus pertama kali dipelajari nopo? Ilmu tauhid. Kenapa? Karena seseorang yang beribadah tanpa dia mengenal Tuhannya, maka ibadahnya tertolak, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Yang maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mendahulukan kalimat tauhid. Mana kalimat tauhidnya? La ilaha illallah. Dan mengakhirkan istighfar, yang menunjukkan makna, yang menunjukkan faidah. Sebelum kita mempelajari ilmu cabang, yang harus kita pelajari adalah ilmu pokok. Apa itu ilmu pokok? Ilmu tauhid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, amal apa yang paling utama wahai utusan Allah? Terus kemudian Rasulullah menjawab, afdhalul a'mal imanun billahi wa rasulih, rawahul Bukhari. Amal yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ayat tersebut dan hadis tersebut, ayat yang mulia, hadis yang mulia, menunjukkan makna bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama secara keseluruhan. Dibandingkan dengan ilmu fiqih, jelas lebih unggul dan lebih mulia ilmu tauhid. Dibandingkan dengan ilmu nahwi was saraf, ilmu tafsir dan ilmu-ilmu yang lainnya, maka ilmu tauhid adalah ilmu yang paling unggul, yang paling utama, yang paling mulia. Kenapa? Karena para ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung dengan kemuliaan yang dikaji. Ilmu tauhid yang dikaji adalah tentang mengenal Allah dan Rasulnya, maka menjadi ilmu yang paling utama dan paling mulia.
Bahkan Imam Ahli Sunnati wal Jamaah yaitu Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, beliau mengatakan awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Kewajiban yang pertama yang harus dipelajari, yang harus diketahui oleh setiap hamba adalah mengenal Allah, mengenal Rasulnya dan perkara-perkara agama. Maka apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Basim Asy'ari ini sesuai dengan Al-Quran, dalil hadis dan maqalah-maqalah ulama terdahulu. Jadi yang harus kita pelajari pertama nopo? Ilmu tauhid, atau istilah lain disebut dengan ilmul aqidah, atau istilah yang lain disebut dengan ilmul kalam, atau istilah yang lain disebutnya dengan ilmul usul. Jadi beda nama tapi yang dikaji atau substansinya, isinya niku sami. Nah, ini yang pertama. Wa yakfihi ay ya'taqida annaha mawjudatun qadimatun. Nah, ini. Jadi bukan hanya saya dan guru-guru kami yang menjelaskan tauhid, ya Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Mbah Hasyim Asy'ari juga sama akidahnya. Mbah Hasyim Asy'ari beliau mengatakan wa yakfihi, dan mencukupi tentang masalah ilmu tauhid ayya'taqida, yaitu meyakini annaha mawjudatun qadimatun baqiyatun munazzahatun 'anil naqais muttasifah bisifatil kamalat. Apa yang harus kita yakini? Meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mawjud, ada. Ya, kita wajib meyakini bahwasannya Allah itu ada. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang adanya Allah. Dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah itu ada, mana dalilnya adalah adanya alam semesta ini, adanya panjenengan, adanya manusia, adanya malaikat, adanya jin, adanya binatang, adanya langit, adanya arsy, adanya seluruh alam semesta ini menjadi bukti adanya Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin terjadi sesuatu yang ada tidak ada yang mengadakan. Coba kita ya berbicara dan berpikir. Setiap tulisan pasti ada yang menulis. Akal tidak bisa menerima ada tulisan kok nggak ada yang menulis, ya kan? Terus kemudian setiap bangunan pasti ada yang membangun. Ini bagian daripada alam. Bagian daripada alam, akal kita tidak bisa menerima tulisan tanpa yang menulis. Akal kita juga tidak bisa menerima bangunan tanpa ada yang membangun. Apalagi seluruh alam semesta ini, akal tidak bisa menerima ketika mengatakan alam semesta ini tidak ada Tuhan. Maknanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada, buktinya adalah alam semesta ini. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang dalil wujudnya Allah. Qala Allah Ta'ala afillahi syak, yang maknanya tidak ada keraguan sedikit pun tentang wujudnya Allah Ta'ala. Qadimatun, nah ini, dan wujudnya Allah Ta'ala qadimah. Qadim, apa makna qadim? Wujudnya tanpa permulaan. Ini bahas ini, wujudnya Allah Ta'ala tanpa permulaan. Wujudnya Allah Ta'ala tanpa didahului oleh ketiadaan. Berbeda dengan makhluknya. Contoh manusia. Manusia wujudnya didahului oleh permulaan. Dulu pada zamannya Kanjeng Nabi kita sudah ada apa belum ada? Ya belum diciptakan. Ya kan? Berarti sekarang kita ada, adanya kita dahulunya ada permulaannya. Apa permulaan kita? Tidak ada. Dari tidak ada terus kemudian kita ada. Jadi wujudnya manusia itu ada permulaannya. Adapun wujudnya Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh permulaan, tidak didahului oleh ketiadaan. Ya,
Nah, niki qadim, makna qadim. Baqiyatun, dan wujudnya Allah Ta'ala kekal. Tidak akan terjadi kepada Allah kepunahan, kematian, perubahan. Berbeda dengan makhluk. Manusia pasti akan punah, yaitu meninggal dunia. Ya, bahkan ketika kiamat semuanya akan meninggal dunia, hatta malaikah, sehingga para malaikat. Ya, ketika kiamat semuanya akan punah, meninggal dunia. Menunjukkan bahwa makhluk itu ada akhirannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala abadi, tidak ada akhirannya. Munazzahatun 'anil naqais. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat-sifat yang tidak layak. Sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, contohnya apa? Bertempat. Jadi bertempat itu adalah sifat yang tidak layak bagi Allah. Maha suci Allah Ta'ala dari tempat. Kemudian contoh yang lain, menyatu. Menyatu ini adalah sifat yang tidak layak bagi Allah. Maka tidak boleh mengatakan Allah menyatu dengan walinya. Tidak boleh mengatakan Allah manunggal dengan hambanya. Tidak boleh kita mengatakan manunggal kaula ing Gusti. Tidak boleh mengatakan manunggal kaula ing Gusti. Ini keyakinan hulul, keyakinan sesat dan menyesatkan. Ya, sebagian orang ada yang berkeyakinan bahwasannya Allah menyatu dengan walinya. Ya. Ada juga yang mengatakan Allah menyatu dengan alam ini. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah menjelaskan Allah maha suci dari bertempat. Jadi kalau orang yang ngaku ikut organisasi NU, Nahdlatul Ulama, terus kemudian mengatakan Allah ada di langit, bukan orang NU. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku ya ikut organisasi Nahdlatul Ulama, tapi kok meyakini bahwasannya Allah zatnya ada di langit, bukan NU. Dan jelas bukan orang Islam. Ya, kenapa? Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dibawa oleh organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal dengan NU. Jadi NU didirikan oleh siapa, Bu? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Panjenengan ada yang ikut muslimatan? Ada yang ikut kan? Aja lu melu-melu tok, tapi orang ngerti sing dipeloni. Kebanyakan orang zaman sekarang ini ikut NU apa sih? Tujuannya apa? Iya kan? Aja lu melu-melu tok, bahasa kita. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi tidak tahu alasan kenapa kita ikut. Ternyata di kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini salah satu jawabannya. Ternyata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau adalah pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ternyata beliau mengajarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau meyakini Allah ada tanpa tempat. Hasyim Asy'ari meyakini Allah tidak di langit. Hasyim Asy'ari meyakini Allah tidak bersemayam di atas arsy. Hasyim Asy'ari beliau meyakini bahwasannya Allah tidak menyatu dengan alam. Ini keyakinannya Hasyim Asy'ari. Berarti ini akidahnya siapa? Akidahnya umat muslimin. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya sering saya menegur orang-orang yang sering ngakunya ikut NU, tetapi dalam ucapannya tidak mencerminkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak cukup hanya sekedar panjenengan ikut-ikutan saja,
tapi tidak mengkaji dan tidak mendalami yang dibawa oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, untung di sini mengkaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Jadi tahu dan paham ternyata Mbah Hasyim Asy'ari membawa paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau meyakini Allah ada tanpa tempat. Ya, tidak boleh kita mengatakan terserahlah yang di atas. Tidak boleh kita mengatakan di sisi Allah. Tidak boleh kita mengatakan di mata Allah. Tidak boleh dikatakan tangan Allah. Tidak boleh mengatakan di depan Allah. Karena itu adalah ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang secara lahiriah itu mensifati Allah dengan sifat makhluk. Ketika dikatakan terserahlah yang di atas, ini secara zahir kan maknanya berarti menetapkan Allah ada di atas. Apakah Allah bertempat? Tidak. Terus kenapa mengatakan terserahlah yang di atas? Kalau yang di atas ya ini lampu, atap, terus kemudian cicak, gitu kan? Tapi kenapa? Siapa yang ngajari terserahlah yang di atas? Siapa yang ngajari? Enggak ada kan? Dari ulama-ulama kita enggak ada. Itu adalah ungkapannya orang-orang Yahudi. Itu adalah ungkapannya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi mereka meyakini Allah ada di langit. Sehingga apa? Mereka itu sering mengatakan terserahlah yang di atas, karena keyakinan mereka Allah ada di atas, di langit. Nah, panjenengan kan umat Islam, kenapa ikut-ikutan? Iya kan? Makanya jadi kita itu jangan hanya sekedar ngikut, tapi juga harus ada alasannya. Kenapa panjenengan ngaji di sini? Harus ada alasannya. Kenapa panjenengan ngaji di sana? Ada alasannya. Kenapa panjenengan ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa panjenengan ikut Nahdlatul Ulama? Kenapa tidak ikut organisasi yang lain? Pasti ada alasannya. Bukan hanya melu-melu. Orang kalau sudah hanya sekedar ikut-ikutan, itu mudah diprovokasi. Tanda mudah diprovokasi, mudah dimasukin itu. Macam-macam. Ini mana ikut-ikutan. Nah, niki jelas sekali Jamaiyah Nahdlatul Ulama yang didirikan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari beliau menjelaskan Allah Maha Suci dari sifat-sifat yang kurang. Seperti sifat yang kurang itu bodoh. Jadi mustahil Allah disifati dengan sifat bodoh. Terus muttasifatun bi sifatil kamalat. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna dan layak baginya. Sifat sempurna dan layak baginya. Di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Allah memiliki nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi zatnya. Dan layak, bukan hanya sempurna dan layak. Karena ada sifat yang sempurna tapi tidak layak bagi Allah. Contohnya apa? Cerdas. Cerdas itu sifat sempurna. Gitu, manusia kalau disebut cerdas terpuji, sempurna. Tetapi cerdas itu membutuhkan yang namanya alat, yaitu akal dan otak. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat makhluk. Maka tidak boleh mengatakan Allah sangat cerdas. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan Allah sangat cerdas, Allah cerdas. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Kenapa? Cerdas itu adalah hanya untuk makhluk, walaupun yang namanya cerdas sifat sempurna, tapi layak bagi makhluk, tetapi tidak layak bagi Allah. Jadi sifat yang sempurna dan layak bagi Allah Ta'ala. Nah, maka tidak boleh kita mengatakan
Ya Allah, saya sedang rindu kepadamu, peluklah aku ya Allah. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Berarti Allah punya tangan. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati dengan bahasa-bahasa kekinian yang beredar di media sosial. Harus hati-hati. Jangan sampai panjenengan mengambil ungkapan-ungkapan yang ada di media sosial seakan-akan bahasanya puitis, tetapi ternyata ketika ditinjau secara ilmu akidah sangat berbahaya dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka harus hati-hati. Coba panjenengan kalau mau bertafakur, berpikir bersama-sama, kita hidup di zaman yang dikhawatirkan oleh ulama dulu. Zaman apa yang dikhawatirkan oleh ulama dulu? Pertama, tersebarnya faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zaman sekarang nih ibu, faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia sudah banyak sekali. Padahal pada masanya Hadratus Syekh Basim Asy'ari, beliau menjelaskan ulama-ulama yang dakwah di Nusantara niki, Nusantara itu ya berarti apa? Ya, tanah Jawa di antaranya nih ya. Terus kemudian luar Jawa, semuanya Nusantara. Jadi pertama, ulama-ulama yang datang ke Nusantara semuanya ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi adanya Wahabi itu baru kemarin, adanya Hizbut Tahrir baru kemarin, adanya Hizbul Ikhwan baru-baru kemarin. Jadi kelompok-kelompok yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada baru-baru kemarin. Nah sekarang sudah menyebar kemana-mana dan memiliki jamaah yang sangat banyak sekali. Nah ini namanya apa? Zaman yang dikhawatirkan oleh ulama dulu. Jika panjenengan tidak berpegang teguh dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka panjenengan nanti bisa terjatuh di dalam akidah yang sesat dan menyesatkan tanpa panjenengan sadari. Maka ngaji tentang tauhid adalah ngaji yang harus kita dahulukan, yang harus kita prioritaskan ya, sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Siapa yang mengatakan Bu? Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Pangapuntennya NU, Organisasi Nahdlatul Ulama. Ini kan yang masuk latar belakangnya macam-macam. Gini mau. Ada yang latar belakangnya mondok gitu kan. Mondoknya ada yang dari Ploso, ada yang dari Sarang, ada yang dari Banten, ada yang dari Lirboyo, ada yang dari Langitan, ya kan? Macam-macam. Dan kita tidak tahu latar belakang ketika mondoknya apakah alim, apakah tidak. Pokoknya yang aktif di organisasi NU biasanya mau diangkat dari ketua. Tidak dipandang ilmunya, tidak dipandang kealimannya, pokoknya ya aktif di organisasi NU, ikut PKPNU, ikut PDPKNU misalnya, mau bakalnya diangkat menjadi ketua. Jadi tolak ukur ketua sekarang itu pokoknya yang ikut organisasi. Ya, jadi tidak dilihat alimnya. Coba organisasi NU dulu. Ya, PBNU-nya, ketua PBNU-nya orang-orang alim, al-alama, benar-benar alim. Ya, dan staf-staf di bawahnya pun para pejuang-pejuang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sangat luar biasa. Sehingga NU sekarang ya Nahdien atau warga Nahdien sangat banyak sekali karena jasa-jasa ulama-ulama terdahulu. Nah, maka nih saya ingatkan, jika ada tokoh yang disebut tokoh NU, ucapannya tidak mencerminkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan diikuti. Jangan diikuti.
Misal ada tokoh NU terus kemudian mengatakan Allah ada di langit, jangan diikuti. Misal ada orang yang dikatakan tokoh NU mengatakan terserahlah yang di atas, jangan diikuti. Kalau ada tokoh NU mengatakan di depan Allah, jangan diikuti. Atau di mata Allah, jangan diikuti. Kenapa? Karena tidak mencerminkan akidah yang diajarkan oleh Bahasim Asy'ari. Nanti dikira NU ajarannya seperti itu. Bahkan yang mengerikan lagi itu ada sebagian orang seakan-akan NU itu akidahnya meyakini Allah ada di mana-mana. Enggak, akidah yang dibawa Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Iya. Jadi misalnya ada orang mengatakan bahwasannya Allah ada di mana-mana, itu bukan NU. Karena NU akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini yang harus panjenengan yakini. Akan menjadi kunci nanti di surga. Kunci surga ya nih. Kan kalau di berjanji biasanya sering baca Miftahul Jannah la ilaha illallah, ya kan? Kunci surga adalah la ilaha illallah. Kalau sudah punya kuncinya, maka bisa masuk ke surga. Kalau sudah punya kunci rumah, maka bisa masuk ke rumah. Kalau tidak punya kuncinya, bagaimana masuk ke dalam rumah? Lah, isi daripada makna la ilaha illallah adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidah umat muslimin. Jadi apa yang saya jelaskan kepada panjenengan tentang Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, ini adalah akidah umat muslimin yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita dulu, nenek moyang kita dulu, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Nawawi Al-Bantani, terus kemudian Mbah Soleh Darat, terus kemudian kiai-kiai sepuh yang lainnya, Kiai Maksum, ya, Mbah Saisan Jampes, kemudian ulama-ulama Nusantara yang lainnya, mereka mengajarkan keyakinan Allah ada tanpa tempat. Ini bukan ajaran yang baru. Ini adalah ajarannya Rasulullah, ajarannya para sahabat, ajarannya para ulama, ajarannya umat Islam. Ya, dijaga akidahnya, Bu. Ya, jangan sampai terpleset, ya. Jangan sampai panjenengan terbawa di zaman sekarang ini, jangan terlalu mengikuti kajian-kajian yang belum panjenengan ketahui. Ya, misalnya saya tunjukkan saja nama-nama Wahabi di Indonesia. Yang pertama adalah siapa? Khalid Basalamah. Ini jelas Wahabi tulen. Dia terang-terangan mengatakan Allah punya kaki. Dia terang-terangan mengatakan katanya Allah punya fisik. Terus kemudian yang kedua, siapa lagi? Ya, Khalid Basalamah, terus Firanda. Ini dedengkot Wahabi di Indonesia. Terus siapa lagi? Syafi'. Ya, Syafi'. Ini namanya Syafi' siapa itu, ya? Dan masih banyak lagi nama-nama Wahabi yang beredar di Indonesia. Harus hati-hati. Kalau misalnya mau ngaji, tanya dulu, oh ini Wahabi apa bukan? Pantas layak tidak diambil ilmunya, supaya panjenengan tidak sampai terjerumus lebih dalam lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi bekal di akhirat kelak nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan tahlil bersama-sama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu